Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa ke-16. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Lois Antoni Wijaya SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudari yang terkasih, permenungan kita pada sore hari ini, terutama dari bacaan Injil, akan kembali merenungkan siapakah kita manusia yang sebenarnya. Ada perpaduan antara gandum dan ilalang di dalam diri kita. Begitu juga dengan cara pandang kita terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Disinilah Tuhan nanti akan memberikan satu inspirasi dan peringatan kepada kita bahwa kita perlu berhenti untuk menghakimi sesama kita sebagai ilalang. Maka mari kita siapkan perayaan Ekaristi ini dengan memeriksa hati dan batin kita. Kita akui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan mohon ampun di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memulihkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan
Marilah berdoa. Ya Allah, sayangilah hamba-hamba-Mu dan lipat gandakanlah karunia rahmat-Mu dalam diri mereka. Semoga dengan iman, harapan, dan kasih yang berkobar, mereka selalu tekun mematuhi perintah-perintah-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu, dan orang yang berani menentang kekuasaan-Mu Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setia-Mu berlimpah bagi semua yang berseru kepada-Mu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Pujilah,
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab pemilik itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi dia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, selamat sore. Segar dan sehat ya. Amin ya. Karena khotbah hari ini seperti ujian. Ya. Nanti ada tanya jawab.
ada tes tertulis juga dan macam-macam gitu ya. Saya akan menceritakan suatu kisah. Nanti di akhir kisah itu ada pertanyaan kecil, Anda diminta untuk memikirkan jawabannya. Sudah siap? Ya. Pasang telinga baik-baik, tidak usah direkam, streaming udah rekam ya. Pada awal penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah memenuhi bumi itu dengan brokoli, kembang kol, bayam, dan segala jenis tumbuhan dan sayuran yang berwarna hijau, merah, dan kuning. Agar Adam dan Hawa itu hidup panjang dan sehat. Lalu dengan menggunakan anugerah Allah yang luar biasa itu, setan menciptakan es krim, donat. Lalu setan bilang sama Adam, itu donatnya mau tambah coklat enggak? Adam bilang, mau. Lalu ditawari juga kepada yang namanya Hawa, selama kamu makan itu dan kamu taruh yang namanya coklat tabur di atasnya, luar biasa enaknya. Jadilah Adam dan Hawa naik 10 kilo. Setan tersenyum, menang gue katanya. Lalu Allah menciptakan yogurt agar perempuan itu bodinya, Hawa itu bodinya tetap masuk akal. Ada perempuan yang bodinya kurang masuk akal ya. Kita sebut dengan body alternatif. Jangan bilang gemuk, body shaming ya. Diciptakanlah yang namanya yogurt agar perempuan bisa menjaga bentuk badannya. Hawa bisa menjaga bentuk badannya. Tetapi setan tidak kalah kreatif. Dia ambil yang namanya tepung terigu, dicampur dengan gula, dibuatlah yang namanya manis-manisan ataupun permen. Maka Hawa ukurannya berubah. Ini pasti ketawa. Dari 6 jadi 14. Enggak ada yang tahu ya. Dari 6 jadi 14. Nanti ukur di rumah ya. Lalu Allah berkata, cobalah salad yang kusediakan bagimu, yang hijau-hijau agar kamu sehat. Setan tidak kalah. Cobalah mayones made in setan yang sangat menyenangkan dan enak. Ditaruhlah macam-macam, lalu akhirnya Adam dan Hawa tidak bisa mengkancingkan celananya karena terlalu gendut. Lalu Allah bersabda lagi, aku telah mengirimkan kepadamu segala jenis yang sayur-sayuran yang sehat dan minyak zaitun untuk kamu masak. Tapi setan menawarkan ayam goreng, ikan goreng, dan semua yang digoreng-goreng sehingga makin lama kolesterol Adam dan Hawa semakin meninggi. Dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya, siapa yang ciptakan lalang? Bingung kan? Bingung. Siapa yang menciptakan lalang? Hah? Kita? Allah? Mana ada tadi di kisah tadi? Emang ada lalangnya tadi? Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi apa itu lalang? Kenapa ya? Hah? Tidak tahu. Bingung. Oke. Gimana jelasinnya ya? Saudara-saudara yang terkasih, tadi kalau Tuhan Yesus Mbak Madia menceritakan Injil, dia menceritakan dengan perumpamaan. Jadi yang namanya gandum dan lalang, tadi saya coba terjemahkan dengan kisah penciptaan. Allah ciptakan yang baik-baik, setan modifikasi. Ya.
menjadi sesuatu yang lebih menarik. Dan kalau kita mau jujur, kan dua-duanya ada pada diri kita. Kita itu tidak 100% lurus, tapi tidak 100% bengkok-bengkok. Jadi ada perpaduan antara kebaikan dan kejahatan di dalam diri kita. Maka inspirasi dari yang namanya cerita tadi dan juga bacaan Injil ada cuma beberapa hal. Pertama mesti sabar. Kita perlu sabar terhadap diri kita dan juga terhadap orang lain. Anda yang sehari-hari berangkat kerja, ketemu orang di tempat kerja dan lain sebagainya, pasti sering bertemu dengan mereka yang kita anggap, kita lihat tidak sopan, kasar, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang, jangan dihakimi mereka, biarin saja. Nanti endingnya yang membedakan antara kita dan mereka. Kenapa? Kenapa Tuhan membiarkan tanda kutip lalang itu tumbuh terus bersama gandum? Mengapa Tuhan membiarkan orang-orang di dalam masyarakat kita, gereja kita dan lain sebagainya yang kita lihat ini orang kok jahat banget ya. Tapi dia terus hidup. Karena Tuhan tunggu masa panen, artinya apa? Di ujung hidupmu kutunggu kamu tobat. Itu Tuhan. Jadi kita tidak perlu menghakimi mereka yang begitu menyakiti kita. Bahkan mereka yang di dalam masyarakat kita lihat sebagai orang-orang yang memang jahat sekali. Tidak perlu kita hakimi. Karena Tuhan masih tunggu sampai ujung hidupnya dia bertobat. Itu poin pertama. Lalu, juga kita sekali lagi perlu melihat, iya ya, kalau orang itu bisa cerminan kepada kita, ternyata Allah itu juga sabar sama kita. Kalau Allah itu mau menggunakan kacamata menghakimi, seperti kita kebanyakan menghakimi sesama kita, mana lalang, mana gandum, selesai hidup kita. Setuju? Setuju. Mungkin air bah-Nuh itu terjadi lagi. Tapi mata Allah adalah mata belas kasih yang seperti tadi, kutunggu kamu berubah. Kutunggu kamu betul-betul menjadi gandum. Itulah intinya dari perumpamaan yang kedua. Dan yang terakhir, saudari-saudaraku yang terkasih. Melalui perumpamaan ini Tuhan mau mengajarkan hal yang lain lagi. Jangan terlalu fokus kepada ilalang kita. Kita punya ilalang dalam diri kita. Masing-masing kita tahu. Seberapapun kita sembunyikan kita punya. Tapi tidak perlu fokus kepada yang namanya ilalang kita. Fokuslah pada gandum yang juga ada pada diri kita. Lipat gandakan gandum itu. Maka lalang itu pun meskipun ada, dia tidak lebih besar daripada bulir gandum. Maka dari itu, saudari-saudaraku yang terkasih, perumpamaan ini meneguhkan kepada kita. Kita bukan manusia yang sempurna. Tidak ada masyarakat yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi manusia setiap dari kita bisa memilih dan mengusahakan agar gandum itu menjadi lebih besar, menjadi lebih dominan daripada ilalang. Tuhan memberkati kita semua. Saudari-saudari yang terkasih, kini marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu setia kepadanya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan, laksana gandum yang baik. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Bapa Suci dan para uskup selalu diterangi oleh roh kebijaksanaan-Mu dalam karya penggembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dengan rumput dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan para pendidik semakin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda dengan segala persoalan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita secara lahir batin, semoga sabda-Mu menguatkan mereka yang sedang menderita secara lahir batin, sehingga iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikobarkan untuk selalu berjuang mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menaburkan benih sabdanya di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Utuslah Roh-Mu dan ajarilah kami berdoa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita,
serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dalam kurban Kristus yang satu dan sempurna, Engkau telah menyempurnakan berbagai kurban perjanjian lama. Terimalah persembahan dari kami, hamba-hamba-Mu, dan kuduskanlah dengan berkat-Mu, sama seperti Engkau memberkati kurban Habel, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu, dan dengan sukacita bersama kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Engkau
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Yang Maha
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amen.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan kami umat-Mu dengan misteri surgawi. Kami mohon bantulah kami untuk beralih dari hidup sebagai manusia lama kepada kepenuhan hidup yang baru. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja 23 Juli 2023. 1. Agenda kursus persiapan perkawinan Dekanat 1 Palembang. Akan diadakan kursus persiapan perkawinan pada tanggal 24 hingga 27 Agustus di Paroki Santa Maria. Syarat kuperper yakni fotokopi surat permandian, surat pengantar dari pastor paroki, foto 3x4 sejumlah 3 lembar, dengan biaya per orang sebesar Rp250.000. Pendaftaran langsung ke Saudara Adit, Sekretaris Paroki Katedral Santa Maria Palembang. 2. Dalam menyambut Hari Anak Nasional 23 Juli 2023, kami dari Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus akan membuka bazar buku dari perpustakaan paroki yang akan dipajang di halaman gereja setelah misa. Umat dan anak-anak boleh mengambil buku-buku yang ada dengan memberikan dana sukarela ke dalam kotak yang tersedia. Dana yang terkumpul akan disumbangkan ke Panti Asuhan Pasang Surut. Mohon partisipasi seluruh umat. 3. Rekoleksi misdinar, calon misdinar, dan calon komuni pertama. Akan diadakan rekoleksi untuk misdinar, calon misdinar, dan calon komuni pertama dengan tema pelayanan seorang misioner. Rekoleksi akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juli 2023 pukul 10 pagi hingga 2 siang. Tempat di Aula Gereja Hati Kudus di lantai 3. Mohon dukungan dari para orang tua. 4. Kolekte Minggu 16 Juli 2023 sebesar Rp22.594.000. Dana operasional sebesar Rp13.091.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kini marilah kita bangkit berdiri, kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.